Buat teman-teman beredar, saya mau ngasih tips nih yang buat kalau ada ikan itu suka makan burayak. Nah, nih kayak contoh ikan saya itu ini nih, Nemo Cooper atau Nemo multi. Nah, bisa dibilang Nemo multi apa Nemo. Nah, ini udah 3 kali di breed, itu pasti burayaknya habis terus. Nah, ini ikannya nih. Nah, akhirnya kalau saya sih saya akalin. Nah, saya akalinnya salah satunya gini. Ini untuk bagi ilmu-ilmu untuk breeder-breeder yang baru deh. Kita bagi ilmu gimana caranya kalau ada biangan yang makanin burayak. Nih salah satunya ini nih ikan saya nih. Cuman ini jadi maskot karena sebenarnya tinggal dia di satu nih yang bagus. Ini sayang banget udah kita rawat dari kecil. Nah, ini contohnya yang begini yang udah waktu itu sempet kita breed dan dia itu dimakanin sama bapaknya. Akhirnya kita selamatin dengan cara pertama nih, lihat ini burayak-burayaknya tuh, kita selamatin. Ini usia 2 minggu nih, usia 2 minggu udah kita selamatin dari bapaknya. Lumayan sih, ada ya bangsa-bangsa 10, lumayan untuk pemula deh. Kita juga tuh umur 2 minggu tuh, ada tuh burayak itu umur 2 minggu selamat, yang lainnya dimakanin bapaknya. Nah, gimana caranya biar dia selamat burayak-burayak ini anakannya tuh yang udah 2 minggu? Caranya gini, pada saat kita ngebreed, yang penting telurnya udah ada. Nah, kita harus pantau terus, yang penting telurnya udah ada, udah banyak telurnya. Setelah itu, nah seperti ini. Setelah itu kita pantau 1 hari hingga dia sudah bisa, burayaknya sudah menetas. Nih, ini contoh nih. Nah, kalau kayak begini burayaknya udah netas nih. Umur 1 hari burayak sudah menetas. Ada burayak udah mulai menetas, contoh. Nah, kalau bapaknya makanin burayak itu kita ambil langsung bapaknya sama ibunya. Nah, seperti ini kita sedot airnya atau dibikin dikit airnya, jadi kalau dibilang ada air tapi seujung kuku. Kalau mau selamat awal pada saat kita breeder, pada saat telurnya itu udah menetas satu demi satu, baru kita angkat bapaknya. Kita angkat. Setelah bapaknya kita angkat, itu semua telur pasti jadi karena udah ada temennya yang netas. Kalau udah ada teman yang netas, pasti semuanya bakalan netas. Nah, sama seperti ini nih. Ini baru usia 2 hari. Pasti teman-temannya bakalan netas. Nah, daripada bapaknya dimakan sama bapaknya, kita ambil deh bapaknya, kita sedot airnya. Airnya kita sedot. Ini burayaknya banyak nih. Kita selamatin. Tuh, kalau digedor-gedor tuh pada jalanan. Tuh burayak tuh masih kecil-kecil, nggak kelihatan.
Tuh burayak tuh masih kecil. Ini anak-anaknya nih. Tuh, banyak. Tuh juga tuh. Jadi banyak. Ini airnya kita dikitin seujung kuku. Yang penting ada air. Biar pada saat napas burayak baru netas, napasnya nggak panjang. Dia bisa gampang untuk napas lewat udara. Karena kan awal burayak itu dia bakalan berenangnya belum bisa, masih muter-muter. Nah, salah satunya itu. Ini untuk bagi tips buat teman-teman juga yang baru bermain cupang kok dapatnya bapaknya nggak bisa ngerawat burayak. Nah, biar anakannya tetap hidup, tetap sehat, salah satunya kayak gini. Nah, mungkin itu aja tips dari saya biar kita semua bisa menghasilkan anak-anak cupang kesayangan kita. Nih umur 2 tuh banyak, tapi nggak masih pada ngumpet nih di ketapang. Ini di dalam ketapang juga masih ngumpet nih karena dia masih kecil. Tuh banyak. Nah, hampir selamat deh tuh. Gitu ya. Nah, mungkin untuk bagi informasi buat teman-teman breeder yang nemuin biangannya tukang makan burayak. Nah, saya bagi tips, salah satunya ini. Jadi pada saat dia bertelur, terus kita perhatikan sehari itu ada yang netes satu aja minimal, kita lihat ada burayak netes. Telur sudah netes, sudah jadi burayak minimal satu yang masih berenangnya nggak bagus. Nah, udah dari situ kita ambil bapaknya. Setelah itu kita sedot airnya, jangan terlalu tinggi. Kalau bisa satu seujung kuku lah, gitu. Yang penting dia bisa berenang, masih tetap bisa berenang. Mungkin info itu aja dari saya untuk breeder pemula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.